Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bina Ciko Tugu Winarka dari kelas 11 IPA 4, absen 1. Pada kesempatan video kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia, yaitu uji coba pembuatan es putar menggunakan konsep penurunan titik beku. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak video berikut ini. Jadi, penurunan titik beku diawali dengan proses pembukuan suatu zat. Nah, proses pembukuan suatu zat cair itu akan terjadi bila suhu diturunkan. Nah, sehingga jarak partikel semakin dekat satu sama lain, akibatnya gaya tarik-menarik antar molekulnya juga menjadi semakin lebih kuat, gitu. Nah, adanya partikel zat terlarut mengakibatkan proses pergerakan molekul larut terhalang. Sehingga untuk dapat mendekatkan jarak antara molekul diperlukan suhu yang lebih rendah. Jadi titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku si pelarut murni maksudnya. Nah, jadi perbedaan titik beku akibat adanya zat terlarut itu disebut penurunan titik beku yang dilambangkan sebagai delta TF. Nah, penurunan titik beku tadi itu tuh sebanding dengan hasil kali molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku pelarut. Air murni memiliki titik beku sebesar 0 derajat Celcius. Contoh, misalkan ada zat larut gula ditambahkan ke dalam air. Maka titik beku larutan tersebut itu akan turun di bawah 0 derajat Celcius. Nah, itulah yang dimaksud dengan penurunan titik beku. Larutan akan memiliki titik beku lebih rendah daripada pelarut murninya. Masukkan es batu ke dalam baskom mengelilingi kaleng. Taburkan garam ikan di atas tumpukan es batu. Lakukan hal yang sama untuk lapisan atasnya. Tuangkan susu ke dalam gelas ukur. Ukur hingga volume susu mencapai 250 ml. Jika sudah mencapai 250 ml, tuangkan susu tersebut ke dalam kaleng. Larutkan 1 sendok teh bubuk gelatin ke dalam air hangat. Aduk hingga seluruh gelatin
terlarut ke dalam air. Tuangkan gelatin tersebut ke dalam kaleng yang berisi susu. Aduk gelatin tersebut hingga larut ke dalam susu. Lalu tutup kaleng tersebut hingga rapat. Kemudian, hitung waktu percobaan dengan timer. Putar kaleng tersebut searah jarum jam. Jangan lupa untuk mengecek susu apabila sudah setengah membeku.
Es krim sudah jadi. Sebelum saya masuki kesimpulan, teman-teman saya akan menjelaskan cara kerja es putar terlebih dahulu. Penerapan penurunan titik beku larutan itu terdapat pada pembuatan es krim atau es putar yang saya lakukan sekarang ini. Nah, adonan es krim itu ditempatkan pada kaleng yang diletakkan pada wadah atau baskom yang terendam es batu dan ditaburkan 500 gram garam ikan sambil diputar. Nah, proses tersebut itu mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beku sekian derajat di bawah titik beku air murni. Ketika es dicampur dengan garam, es itu akan mencair dan terlarut membentuk air garam, serta menurunkan temperaturnya, sehingga susu tersebut dapat membeku perlahan demi perlahan. Nah, proses pemutaran kaleng itu selama proses percobaan itu tuh bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk agar es krimnya semakin lembut, jadi makin lebih lembut dan menghasilkan yang pastinya menghasilkan busa yang bersifat homogen. Nah, kesimpulannya adalah susu yang terendam es batu dan garam ikan itu dapat membeku seiring proses pemutaran kaleng. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari susu ke campuran es batu, air, dan garam. Temperatur normal campuran es dan air itu adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan temperatur yang diperlukan untuk membekukan es krim itu sekitar kurang lebih minus 3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambahkan garam atau zat terlarut lainnya. Karena yang saya coba adalah garam, jadi saya pakai garam. Garam berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan. Garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses itu dibutuhkan panas atau kalor. Nah, larutan tersebut itu mendapatkan kalor dari susu atau adonan es krim sehingga susu memadat dan menjadi es krim. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pemutaran kaleng itu bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal esnya sehingga es krimnya semakin halus dan lembut. Nah, itu sudah terbukti dengan foto saya atau video saya yang sudah saya cantumkan di dalam video ini. Teksturnya akan menjadi lebih lembut. Ya, begini saja. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.